Halo kawan Sound and Mesin, kembali lagi bersama saya Om Anto. Nah, sekarang saya lagi ada di rooftop sebuah gedung di kawasan Fatmawati. Dan di sebelah saya ini ada Honda All New HR-V yang sudah di-upgrade audionya oleh Cartens Auto Sound. Nah, katanya sih ini OEM style ya. Nah, mau tahu gimana upgrade-nya? Kita langsung aja panggil installer ya, yaitu Ko Edi Susanto dari Cartens Auto Sound. Halo Ko Edi. Halo, apa kabar Mas Anto, kembali lagi. Kabar baik, pakai ini dulu Ko Edi. Ya, Ko Edi, saya kembali lagi main ke Cartens nih. Iya. Ya, sebelumnya kita udah sempat review garapannya instalasi audio dari Cartens, yaitu Innovazenix ya. Ya, ini Ada Innovazenix, ada Wuling. Nah, review juga. Nah, kawan Sound and Mesin kalau belum tahu, makanya subscribe Sound and Mesin ya. Jadi lihat video kami sebelumnya. Oke. Ya. Nah, Ko Edi, Ya. ini HR-V nih. Nah, ini yang sebenarnya kami cari nih, Ya. HR-V yang udah upgrade audio. Dan kami pantau di sosmednya Cartens. Kayaknya bukan kaleng-kaleng nih ya, serius nih digarapnya nih gitu Ko Edi. Ko Edi, boleh dijelasin nih konsepnya dulu deh. Oke, untuk HR-V RS kembali lagi dengan konsep OEM style ya, OEM style, dimana ya, untuk HR-V ini karena dia udah RS dukung, dudukan Twitternya juga sudah tersedia ya, jadi yang depan. Oke, yang ini- kita custom cuma belakang. Ini kan varian paling tinggi ya. Ya, varian paling tinggi. All New Honda HR-V RS. Ya, jadi dudukan Twitternya sudah ada ya berarti Ya, di- yang depannya. di depan di dashboard ya. Betul. Bagian atas dashboard di kiri kanan. Ya, kalau yang di bawah varian ada, cuman belum ada grillnya biasanya. Belum ada kisi-kisi Twitternya gitu. Oh gitu. Oke, nah ini menjadi menarik kok ya. Ya. Di video sebelumnya kita pernah bahas loh yang di Blackstone Garage. Ya. Ya, ini Honda All New HR-V ini apalagi yang varian paling atas ya. Kalau nggak salah yang RS dan SE Ya. kan dia udah terintegrasi dengan Honda Sensing. Ya. Nah, katanya kan nggak bisa ganti head unit. Betul. Nah, ini pasti menjadi challenge sendiri nih buat tunernya nih. Oke. Boleh diceritain kok ini? Oke, tetap head unit kita tidak ganti. Ya. Oke. Kita tidak ganti, tapi kita integrasikan dengan Alpine prosesor. Ya. Oh, oke. Yang Iya, iya. 900, jadi itu pun sudah bisa terintegrasi dengan OEM head unit, ya. Pun juga ada menyediakan streaming Bluetooth yang HRS. Jadi klien punya solusi dua lah, mau dengerin streaming Bluetooth HRS bisa, atau melalui OEM head unit juga bisa. Gitu. Oke, jadi feature-feature di head unit OEM-nya tetap bisa, Tetap fungsi. tetap support. Ya. Dia nggak ganggu Honda Sensing ya. Nggak Tapi mau dengar kualitas suara yang lebih baik Ya. dengan file HRS sudah bisa diakomodir nih. Tinggal langsung. Ya di prosesor yang tadi ya. Betul. Alpine R600. R600. Oke. Selanjutnya apa lagi kok ini yang diganti? Oke, jadi speaker depan belakang kita gunakan vokal IS165K2 ya, 2 set, waist to waist. Terus tadi prosesornya Alpine, Ya. terus kita juga ada menambahkan subwoofer dari Hertz yang slim ya. Jadi kita tanam di bagian belakang, jadi semua bagasi masih tampilannya normal, bagasinya fungsinya juga masih oke. Oh, Ban serep juga oke. masih ada. Oke ya. Jadi akomodasinya tetap maksimal nih. Ya. Karena berarti nggak ada box ya. Jadi, Box simple compact cuma buat menanam subwoofer aja. Amplifier juga oke. kita letakkan di bawah jok. oh di bagasi itu. Di bagasi subwoofer. Subwoofer di bagasi, amplifier di bawah Di jok. bawah jok sama prosesor gitu. Boleh lihat tadi? Boleh? Ya. Oke, kita lihat Penempatan subwoofer. Wih, ini kayak nggak ada ubahan ya? Ya, OEM style, ya. Nggak ada nongol gitu ya. Dan nggak ada bikin, udah nggak zaman lagi nggak kok dia bikin box gede buat subwoofer ya. Kalau buat ini biar fungsi bagasi juga. Fungsi Nanti mau bagasi. dipakai buat mudik, wah, masuk. Iya, fungsi bagasi masih maksimal. Ya, ini ban serep di sini ya. Ban serep masih di bawah. Ban serep masih bisa tuh, ya. Jadi untuk yang area tengah nggak diapa-apain. Betul. Nah, paling mencolok ini, ya. Dan memang Subwoofernya cuman penempatan subwoofer berapa inch kok ini? ini 10 inch dari Hertz ya. 10 inch dari Hertz ya. MPS 25. Tunggu, ini aslinya apa dia tempatnya? Aslinya cuman kosong aja begini. Kosong aja ya? Kosong aja. Kayak ada rongga kosong gitu Kayak ada aja? rongga. Bukan tempat dongkrak atau apa? Bukan dongkrak sana. Oh gitu. Jadi kosong, jadi bisa dipakai. Jadi aman ya. Jadi buat kalian kawan Sound and Mesin pengguna All New Honda HR-V nih bisa inspirasi dari Cartens nih. Penempatan subwoofer di posisi sebelah kiri bagasi. Sisi sudut ya. Ya, dan itu maksimal berapa inch kok ini? Maksimal 10 lah. 10 ya. 10 maksimal. 8 berarti aman. Ya. Ya, dan ini juga
Berarti harus pilih subwoofer yang dimensinya slim dong. Betul. Jadi yang subwoofer rata-rata yang kubikasinya bisa di bawah 0,6. Nah, Jadi itu tuh. bisa dipakai. Tapi kan rata-rata sekarang subwoofer udah slim semua ya. Betul. Kalau yang zaman dulu oke gede-gede jadi Iya. mesti bikin box. Nah, Magnetnya udah tipis-tipis, Nah. pink, jadi nggak makan bagasi juga. dan si Hertz ini dia punya keunggulan itu ya. Tipe apa ya, Koedi? EPS 250. APS 250 ya, Ya, 10 inch dari Hertz, Itali ya. Di Itali. Oke. Oke, lanjut ke tengah, Koedi. Itu tengah. Ini tengah. Koedi, Ya. ini saya baru buka pintu ya. Ada yang mencolok nih. Mungkin kalau orang awam ngelihat ini mah nggak ada ubahan apa-apa ya. Tapi yang saya lihat ini nih, Koedi. Ya, penambahan Twitter bisa. Dan ternyata penambahan Twitter ya. penambahan. Aslinya nggak ada. Asli nggak ada. Aslinya hanya speaker koaksial aja. Speaker coax. Bukan koaksial juga sih. Speaker biasa aja ya? Ya, 6 inch biasa. 6 inch tanpa Twitter. Tanpa Twitter. Nah, sekarang dibikin two-way. Two-way. Two-way tanpa ada penambahan Twitter. Sementara Ada reset. aslinya nggak ada rumah Twitter. Betul. Hanya rumah speaker aja. Ya. Jadi solusinya ini, Koedi. Ya, jadi kalau untuk bagian tengah ya kita harus custom karena untuk penempatan speaker two-ways itu kita harus menambahkan dudukan Twitter. Tapi sebenarnya fleksibel aja. Iya. Jadi kalau misalnya klien, saya nggak mau dipotong, kita punya solusi lagi. Apa Kalau tuh, emang bisa lihat speaker two-ways kita bikinin model coaxial, kita juga bisa. Oh. Atau emang boleh dimodifikasi sedikit, kita bisa tambahkan dudukan OEM seperti ini ya. Oh, dulu kan OEM ya. Oke. Dan ini juga kesannya masih OEM nih. Iya, masih gitu ya. OEM style, nggak terlalu nongol gitu ya. Oke. Ini memang posisinya bersebelahan ya, hampir bersebelahan sama speakernya Yes. ya. Untuk Biasanya kan posisi- kalau two-way atas bawah. Betul. Ah. Sebenarnya idealnya di atas. Ideal di sini. Ya, ideal di Ya. atas. Tapi kalau Oke. misalnya itu ya kita ikutin klien lagi maunya di mana ya kita sesuaikan aja. Oh, ini as a request dia. Yes, as Oke. request. Request. Oke. Tapi masih terkesan OEM kesannya nih dari bawaan pabrik nih. Jadi ya namanya juga OEM style ya kayak dia. Jadi apa custom tapi kesannya bawaan pabrik nih. OEM style. Masih Oke. tampak OEM. Nah, tadi ada perangkat apa yang gue dibilang ada prosesor, ada power. Ya, prosesor, Di mana? power kita lihat di bawah jok. Di bawah jok. Oke. Oh, oke. Oke, ada amplifier di bawah ya. Ya. Oke. Jadi ini ada power berapa unit, Koedi? Amplifier ada dua. Oh, power amplifier 2 unit ya? Ada 2 unit di sana. Oh, amplifiernya dimensinya ringkas juga ya? Ini kelas D kecil Kelas dari D Ground kecil. Zero. Ground Zero, ya. Terus ini 4 channel sama mono. Oh, ada jadi 2 amplifier, Iya. yang satu 4 channel, yang satu mono. Satu buat speaker, satu buat Yang speaker yang mana? yang gadget 4 channelnya. Yang 4 channel buat Ya, speaker. sama. Serinya sama, jadi itu gadget hidrogen. Ya. Satu 4 channel, satunya mono. Oh, yang mono untuk subwoofer. Yes. Oh, oke. Prosesor Alpine Prosesor ada sebelah sana, kita di bisa sebelah lihat. sana ya. Oke, Koedi. Jadi tadi di bawah jok sebelah kiri ada 2 unit amplifier. Ya. Ya. Sementara di bawah jok sebelah kanan ada 1 unit prosesor dari Alpine R600. Nah, prosesor ini dia boleh saya bilang sebagai kalau di mesin kayak ECU ya, engine Betul, control unit jadi ya. otak processingnya gitu. Otak processingnya, oke. Ini dari prosesor ini dia buat support apa nih, Koedi? Ini support nanti outputnya, jadi kita pakai 6 channel ya, karena ini full 6 channel. pasif. Oke. Depan kita menggunakan pasif 2 channel, tengah 2 channel pasif juga, 2 channel lagi buat sub. Jadi total 6 channel kita pakai. Oh, total udah cukup ya 6 channel Udah ya? cukup. Oke, sementara kan kalau yang saya tahu prosesor kan biasa ada 6 channel, ada 8 channel. Ada 10, 12. Ya, Oke, tergantung dan kebutuhan. ini memang dipasin 6 channel ya? Ya, pasif Oke. 6 channel. Oke. Nah, sebelum ke area depan, Ya. perangkat pendukungnya nih, ya, udah full peredam juga. Udah full peredam simple ya, peredam simple aja. Peredam SIM itu gimana? Fede? Di mana aja? Di bagian pintu sama lantai. Oh, pintu kiri kanan, depan belakang, dan lantai ya? Oke, yang bukan full ya? Kalau full kan sampai plafon. Ya. Nah, selain peredam Koedi, ini viewers kita tuh banyak menanyakan, tolong dong dijelasin detail ini pakai kabelnya apa aja, kebutuhannya berapa panjangnya gitu. Oke. Ah, Kabel kita pakai merek KBS ya, KBS. LCA kita pakai DG1. Terus ini kebutuhan meter kabel itu biasa tergantung dengan
sistem. Jadi misalnya Sistem. sistem OEM itu lebih banyak karena kita perlu suntik dari high level, Ya. Tapi karena ini kita menggunakan kabel plug and play PNP, jadi lebih irit di bagian inputnya, ya mitigasi inputnya, tapi outputnya itu kita menggunakan kabel aftermarket. Tapi kalau untuk pemakaian tergantung sistem biasanya. Jadi kalau misalnya hitungannya sistem aktif itu pasti akan menggunakan kabel lebih banyak. Minimal ya 25 sampai 30 meter gitu. Di sini aktif ya? Ini nggak pasif. Ini pasif. Jadi lebih sedikit Lebih kabelnya. ringkes. Lebih ringkas. Tapi perbedaannya berapa meter tuh? Kalau full pasif ke aktif aja, kalau misalnya komponennya ini kan di bawah jok, Ya. jadi mungkin bisa sekitar 30 sampai 40 meter. Tapi kalau misalnya power di belakang, depannya 3-way aktif bisa sampai 60 meter. Oh, Jadi banyak pemakaian kabel tuh sebenarnya banyak sekali. jadi kebutuhan kabel itu tergantung sistem yang dipakai. Sistem, Gitu ya. penempatan komponen, ya terus berapa jumlah driver yang kita gunakan. Wah, ini ilmu baru nih. Banget. Ya, oke. Ilmu baru nih, Koedi. Jadi, tapi kalau ini di Honda All New HR-V ini dia termasuk masih simple mungkin. Masih simpel. Masih simple ya. Ya Karena ampli kita letakkan di bawah jok. Ya jadi semua terpusat kabelnya hanya di bagian area sana. area sana aja. Yang ke belakang cuma belakang si cuman subwoofer aja. Oh, gitu. Oke, cukup jelas dan kita bisa lihat ya craftsmanship nih namanya, kualitas garapannya Cartens. Lihat OEM style-nya bener-bener didetailin banget loh. Lihat ya, dudukan power, dudukan prosesor ya. Ini kan coak body ya, Koedi ya. Itu coak. Coak door trimnya dicoak dan dia bisa pasang dudukan layaknya OEM style. Jadi orang nggak bakal ngira kalau ini di custom gitu. Padahal ini udah hasil pemikiran yang mateng nih dari Cartens gitu. Oke, Koedi. Siap. Mau lanjut ke depan nih. Saya mau dengar Boleh, kualitas tes. suaranya. Ya. Udah ya, dapat tuh. Oke. Nah. Oke, ini dulu kita opening dulu di sini. Nah, sekarang udah masuk kabinnya nih. Ya. Jadi ini head unit standar ya, Koedi? Head unit Head unit ya, head unit bawaan. Head unit bawaan standar. Sebenarnya bisa diganti head unit nggak sih? Kita belum bisa koneksi antara Honda Sensing ya. Kalau misalnya itu ada modul koneksi head unit aftermarket dengan Honda Sensingnya bisa di-connect, kita harusnya bisa ganti. Karena bagi saya ukurannya ukuran biasa gitu kan. Frame-nya juga frame biasa, jadi bisa diganti. Harusnya bisa. Harusnya gitu bisa. ya. Tapi emang belum dicoba ya, Koedi? Belum dicoba. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk play ini, file high-res bagaimana? File HRS nggak bisa lewat sini jadinya. Iya, gimana? Jadi Ada kalau misalnya player HRS tambahan? kita butuh player tambahan, misalnya Alpine UTX yang player single DIN atau menggunakan DAP, jadi bisa langsung stream atau bisa langsung kabel menggunakan perangkat lain, perangkat kedua langsung ke DSP gitu. Dan ini pakai DAP ya? Ya, ini pakai DAP, koneksi Bluetooth, dan Bluetoothnya koneksinya udah aptX. Boleh dikasih lihat tuh DAP-nya. Ya, Ini DAP apa, Koedi? Ini kita pakai Vio M11. M11 Plus ya, jadi Apa keunggulannya dia? Ini Android base, jadi kita bisa streaming dan ini sudah support HRS ya. Oh. DSD native semuanya. Nah kayak gini kita udah Bluetooth langsung ke DSP HD-nya Alpine. Oh gitu. Betul. Oke. Kita bisa bisa connect ke sini atau mau connect ke sana. Tapi biasa kalau connect ke sini bottleneck-nya di head unit, suaranya juga ada perubahan yang Oh, signifikan. ada penurunan pastinya. Ada penurunan, kualitasnya. ada Sementara kalau connect-nya langsung ke DSP-nya Betul. Alpine, Suaranya dia udah lebih pure ya. live, lebih open, lebih live, jadi lebih enak Nah, suaranya. dengar ini DSP ini bisa didapatkan di Cartens ya. Betul, kalau di IP juga kita sedia ya. Jadi Dengan harganya terjangkau nih. Koedi. banyak banget. Banyak pilihan ya. Banyak pilihan. Oke. Ini Ya, misalnya mulai berapa sih Koedi DAP gini? DAP yang recommended mungkin di harga 7 jutaan ya. 7 jutaan ya. Ya, Itu udah udah visible ya, udah oke lah. Udah oke proper banget, lah ya. Udah proper banget. Oke, feature-featurenya juga udah Iya, mendukung ya betul. buat memutar play high res ya. Ya. Wah, boleh juga ini. Oke, jadi ini solusi ya untuk upgrade audio khususnya untuk play file high res di mobil-mobil Ya. yang nggak bisa diganti head unitnya karena dia terintegrasi sama semacam Honda Sensing ini. Ya, betul. Salah satunya di Honda All New HR-V ini. Betul. Gitu, pakai DSP atau pakai
player dari salah satu dari Alpine ya. Alpine yang GTX. UTX single din juga kita bisa unitnya kita bisa hideaway, tinggal controllernya aja kita bisa taruh di mana gitu. Kontrol ditaruh Betul. sama itu aja dan dia pasti permanen fix ya. Yes, itu permanen fix. Atau ini DAP yang memang Betul. bisa mobile dipakai. Ya. Selain di mobil bisa dipakai. Nah, mungkin musik lain. viewer mungkin akan nanya apa sih bedanya dengan smartphone, Nah, apa bedanya itu. dengan digital audio Boleh. player ya. Boleh. Kalau smartphone ini kan sebenarnya kan dia fungsinya sebenarnya buat telepon ya. Telepon. Musik itu hanya fitur tambahan gitu ya. Ya. Jadi secara suara dia pun nggak punya support DAC dan lain-lain ya. Ya. Jadi kalau misalnya ini hanya dipakai buat kita menggunakan musik. Jadi kalau misalnya ini dedicated buat musik, jadi intinya secara komponen pun dia didesain buat optimalisasi suara Oke. gitu. Ya, ya. Kalau HP kan dia mesti bagi, ada buat Ya. kamera, buat feature-feature OS yang lain, Betul. buat suara. Dan kalau DAP bener-bener dia dedicated buat Betul. output suaranya. Ya, Gitu ya, Pak, gitu. kira-kira gitu ya. Oke. Dan ini masuk kategori gadget nih. Gadget Gitu. betul. Oke. Gadget buat penyuka musik gitu ya. Oke, Ko Edi, ini Ya. kembali lagi ke mobil ini. Ya, di depan kita lihat biasanya kan kalau ke Kartes ada custom pilar ya, kiri kanan ini nggak ada. Custom pilar ini Karena ini bersih. memang OEM style. OEM style Jadi manfaatkan penempatan standarnya ya, Ko Edi ya. standarnya. Yang mid bass di Mid bass, tempat Twitter standarnya gitu. dan Twitter bawaannya memang udah ada Twitter. Mm-mm. Ya, di bagian dashboard kiri kanan menghadap ke atas. Ya, Begitu. Nah, saya mau tanya dikit ke Ko Edi. Ini kalau HRV ini gimana sih? Ini kan sepertinya nih dashboardnya pendek ya, nggak memanjang gitu. Nggak loh, terlalu kayak masuk apa. gitu ya? Iya, nggak terlalu masuk. Apa sih? Ada challenge tersendiri nggak nih buat upgrade si HRV nih? Buat suaranya mungkin bisa surround atau Tapi bagaimana? kalau untuk mobil SUV ya kategori medium gini ya bagi saya dashboardnya ya not bad banget sih. not bad. Not Oke. bad ya, masih oke. Dibilang posisinya. ideal banget juga enggak ya? Ideal banget ya enggak, tapi Enggak, oke. minimal medium SUV ya oke gitu untuk posisinya Masih gitu. oke ya? Masih oke banget. Oke, ya. Dan dari upgrade ini ada tingkat kesulitan sendiri mungkin? Tingkat kesulitan enggak sih kalau misalnya Enggak ya? tempat OEM style ini sih enggak. Kalau untuk yang RS malah dudukan Twitter udah disediakan, jadi kita juga nggak perlu custom lagi. Gitu. Oh iya, oke. Berarti kayaknya sih hanya tipe yang RS ya? RS kalau yang RS biasa yang mungkin biasa. down spec-nya di sana dia polos, jadi kita harus Polos custom ya, lagi. Jadi mesti custom lagi atau bikin Oh, dudukan Twitter betul, lagi ya. kita harus bikin Berhubung custom. ini yang varian tertinggi RS Turbo, dia sudah ada rumah Twitter. Yes, rumah Twitter. Oke, Kwedi, saya nggak sabar mau denger suara. Boleh kita coba aja lagunya. Still unclear to me what you're feeling. Do you want me here? Do you love me? It's understandable if it is not easy. You can take your time, feel the feelings. Times I spent with you, they are my greatest. I wish we could have more, if that's what you want to. Why don't we go to our favorite places? Live as if no one is really watching. But for a while, it would be nice if you can write me another song, things you can't put in words. 'Cause I love them so more than you could ever realize. Write me another song, things you don't understand. Oh, it really makes me feel like I know you well. I'll be waiting, no matter how long it takes. 'Cause you are worth fighting for, so I'll wait. Call me naive, but I'm a believer. You know how life can go, just like a movie. Nah, boleh pegang nggak? Oh, why don't we go to our favorite places? We live as if no one is really watching. 'Cause for a while Oke, kita keluar. Oke. Nah,
Kita udah sampai di Cartens, gerainya Ko Edi. Nah, Ko Edi, Ya, ini tadi speakernya vokal ya? vokal. Vokal yang seri berapa kok? IS 165K2. Iya, 165K2 dan memang ya khasnya speaker vokal. Yes. Ya, jadi suaranya juga saya ngerasa duduk di jok penumpang, terus juga tadi Ya. duduk nyoba di jok driver, ya itu saya ngerasa surround nih suara Yes. dan ke tengah gitu. Mm-mm. Dan ternyata di belakang juga two way kan. Yes, Jadi konsepnya depan two way, belakang two way. OEM style semuanya. OEM style, all seat, itu yes. jadi semua saya belum coba duduk di belakang, tapi sepertinya semua posisi duduk kebagian nih. Gitu ya, Kodi. Memang konsepnya seperti itu ya. Konsepnya Request dari- jadi biar semua penumpang bisa menikmati audionya yang bagus. Nah, Oke. iya. Puas gue, Edi. Ya. Ini thank you banget dikasih Thank you kesempatan untuk review dan nyobain. Thank you banget juga, Mas Oke, Anto. di all new Honda HR-V RS Turbo, ya, Ya. varian teratas gitu. Gue, Edi, thank you banget ya. Thank you banget. Buat kawan Sound Mesin, Ya. ya kalau mau tanya-tanya boleh tulis di kolom komentar, nanti kami coba bantu jawab Ya. atau dari tim Cartens akan bantu jawab. Ya, kalau suka video ini silahkan like dan share sebanyak-banyaknya. Selalu ingat subscribe channel kami Sound and Mesin dan channelnya Cartens Audio. Yes. Oke, supaya channel kami dapat terus berkembang dan dapat tetap memberikan informasi edukatif seputar dunia otomotif. Ko Edi, terakhir Ya. nih. Terakhirnya paling banyak ditanya viewers kami. Kalau untuk upgrade audio di Honda All New HR-V ini mulai harga berapa sih di Cartens? Paket mulai 30 juta. Mulai 30 Ya. ya. Itu udah bisa proper tuh. Ya, proper. Oke, Bagus. Ya, ya. Dan bisa menyesuaikan kebutuhan juga. Bener. Bisa Jadi, menjelaskan kebutuhan. Lebih kalau dengan budget segitu mungkin lebih leluasa pilih perangkatnya nih. Pasti. Ya, perangkatnya lebih bisa yang lebih branded gitu. Oh, oke. Karena pengaruh juga ke sistem ya tadi Ya. gue dijelasin. Oke. Oke, terakhir tolong tulis alamat gue di. Sebutin alamat di mana, kontaknya di mana. Workshop kita ada di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati, Ya. Blok D2 nomor 2223. Gitu. Ya. Sosial medianya? Sosial media kita yang aktif ada di YouTube Cartens Audio dan Instagram cartensaudio.jakarta. Ya. Semua pengerjaan upgrade audio Cartens ada di situ. Betul. Oke. Oke, sekian dulu Ko Edi. Sekali lagi Thank you terima banget, kasih. Mas Salam Anto. sehat selalu. Yuk kawan Sound Mesin, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.